Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Henry Mister Channel. Seperti biasa berbagi informasi seputar SPSI dan aplikasi pendukung lainnya. Baiklah, pada video kali ini tema adalah panduan tentang bagaimana pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam membuat paket non-tender transaksional atau pengadaan langsung transaksional. Seperti kita ketahui bahwasanya pengadaan langsung nilainya di bawah 200 juta. Kemudian seperti kita ketahui juga bahwasanya prosesnya itu sudah atau dilaksanakan di sistem baik oleh PPK dalam membuat paket sampai dengan nantinya pejabat pengadaan dalam memproses paket pengadaan langsung tersebut. Kemudian jangan lupa juga untuk mengecek rencana umum pengadaannya di aplikasi Sirup, apakah sudah fix atau sudah betul. Jika belum, revisi terlebih dahulu. Apabila sudah oke, tinggal PPK membuat paket di aplikasi SPSI. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah PPK login di SPSI. Seperti biasa, login sebagai PPK. Kemudian klik menu daftar paket. Kemudian ada 4 pilihan ya, tergantung daripada identifikasi kegiatan ataupun rincian kegiatan yang sudah diidentifikasi sebelumnya oleh PPK di rencana umum pengadaan pada aplikasi Sirup. Nah, pada contoh kali ini yakni pengadaan langsung transaksional, maka yang dipilih adalah ini non tender. Kemudian klik buat paket, pilih KLPD-nya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, misalkan ini. Kemudian satuan kerjanya nah ini, maka akan muncul data RUP sesuai dengan yang sudah didelegasikan ke PPK ini. Langkah selanjutnya adalah klik paketnya, ya kita contohkan aja lah yang ada di sini. Muncul ini halaman pop up, kemudian klik buat paket. Muncul lagi halaman ini juga data dari Sirup semuanya. Klik selanjutnya. Nah, ada 3 jenis di sini. HPS, dokumen persiapan pengadaan, data dukung HPS, jenis kontrak. Inilah yang akan diisi oleh PPK. Jadi yang pertama adalah input HPS terlebih dahulu. Sebagai informasi, untuk input HPS ada 2
cara atau metode, bisa langsung input di sini yang sudah ada ini. Kemudian bisa melalui template Excel yang sudah disediakan oleh sistem. Ini tinggal di download aja nanti di sini. Download. Nah, ini yang template dari sistem. Tergantung daripada PPK mana yang lebih simple, mana lebih efektif. Jika item RAB-nya tidak banyak, maka cukup diketik aja langsung di sini. Kemudian jika item RAB-nya banyak, maka lakukan inputnya di template agar lebih mudah untuk mengcopy pastenya ke sini. Karena kalau diketik di sini akan terlalu banyak. Kemudian dari metode input HPS ini ada 3, yaitu totalnya saja, kemudian yang kedua adalah rekapnya saja, dan yang ketiga adalah keseluruhan dari item RAB-nya. Dan hal ini kembali lagi ke PPK-nya, mana yang lebih simple, mana lebih efektif dan cepat dalam proses penginputan HPS-nya. Baik, kita akan contohkan untuk input HPS terlebih dahulu. Di sini saya ada contoh HPS. Ini HPS-nya HPS konstruksi ya. Bisa untuk jadikan bahan latihan atau contoh untuk video kali ini. Nah, misalnya PPK menetapkan atau memilih cara pertama, yakni totalnya saja. Nah, jika totalnya saja, maka cukup ketik aja di sini, atau di copy paste juga bisa. Jadi cukup nama paketnya saja. Nama paketnya ini. Satuannya ya tinggal dibuat aja 1 paket misalnya. Volume juga sama 1. Harga, nah langsung daripada total HPS-nya. HPS-nya ini adalah jumlah HPS-nya. Kemudian pajak, keterangan jika ada. Nah, ini untuk yang cara pertama, ini totalnya saja. Kemudian untuk contoh input HPS yang cara kedua, yakni rekapnya saja. Nah, ini ada rekap. Jadi item rekapnya saja yang ditampilkan.
Jadi di sini ada item rekapnya 4 ya. Jadi ini saja yang dimasukkan ke kolom daripada input HPS ini. Jadi pekerjaan persiapan, pekerjaan beton, pekerjaan pipa, pekerjaan lain. Sebagai informasi juga, jangan menambah karakter-karakter seperti koma, titik, ya, titik dua dan lain. Jadi cukup diketik biasa saja. Satuan sama satu paket saja, bikin sama saja. Volumenya sama 1, kemudian harganya sesuai dengan nilai rekapnya. Baik, total akan sama ini ya, total HPS. Oke, jadi ini adalah input atau cara input HPS yang kedua. Kemudian yang ketiga, input daripada keseluruhan item RAB-nya. Nah, pada contoh ini adalah RAB-nya. Jadi menginput seluruh itemnya ini. Kita akan coba dengan cara melalui template Excel yang sudah disediakan sistem. Jadi di download dulu, ini tombol downloadnya, kemudian diisi. Setelah diisi, diupload sini. Tadi saya sudah mendownloadnya ini. Nah, tinggal di copy paste saja. Judul daripada ininya tidak perlu ya, jadi cukup item runner saja biar memudahkan nantinya penyedia dalam mengisi harga satuan. Kemudian satuannya sesuai dengan yang ada di RAB. Kemudian volume,
kemudian harga satuan, pajak, kemudian keterangan ini bisa diisi dengan sesuai dengan judul ininya. Oke, selesai. Kemudian save dan upload di sini. Nah, ini dia otomatis terisi ya. Yang kolom harga satuan ini pada pada penyedia ini akan kosong. Nah, nanti penyedia tinggal mengisi harga satuannya saja. Namun di akun PPK ini tetap diisi HPS-nya, harga satuannya tetap diisi. Kita lihat. Baik, jadi itu yang ini. Baik, itulah yang cara ketiga dalam menginput HPS. Kemudian setelah ini selesai, klik kembali. Baik, setelah ini, di sini ada keterangan pagu ya, pagu, kemudian ini total HPS-nya. Setelah selesai, klik simpan. Oh maaf ya, ini karena pada contoh versi Legend ini pagunya hanya 1 juta. Jadi kita rubah aja ya. Karena pada versi Legend tadi yang kita pilih pagunya 1.500.000, jadi makanya nggak ini ya, nggak cocok melebihi pagu. Jadi kita rubah saja PS-nya karena ini cuma latihannya, contoh misalkan saja ini tadi pagunya 156, kita contohkan saja pagunya 1.500.000 saja.
1.450.000. Kita ulangi upload, simpan. Nah, oke, kita ulangi uploadnya. Kalau tidak mau, klik kembali, klik lagi APS. Nah, ini oke, klik simpan. Oh, masih melebihi pagu ya. Oh, karena masuk pajak ya, kita kurangi, kita nolkan saja pajaknya. Simpan, ada keterangannya, data telah tersimpan. Klik kembali. Kemudian langkah selanjutnya yakni mengisi dokumen persiapan pengadaan. APS sudah, kemudian dokumen persiapan pengadaan yakni kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar. Contoh saja, yang diupload adalah filenya bisa berupa doc, Excel, PDF, JPEG, PNG ataupun zip. Klik upload, kita contoh saja. Ini misalkan gambarnya, kemudian apalagi spek teknisnya ya, misalkan saja ini spek teknisnya sudah otomatis terupload. Kemudian ini untuk ngapus, close, ada tanda checklist, artinya sudah diupload. Kemudian rancangan kontrak, filenya berupa PDF, upload. Kita contohkan juga, ini rancangan kontraknya. Close. Informasi lainnya ini bisa terserah daripada PPK ya, untuk di dalam dokumen persiapan, dan juga tergantung daripada paket atau kegiatan yang dibuat, apakah itu konstruksi, barang, jasa lainnya, ataupun konsultan. Di sini saya isi aja RAB-nya, cuma harga satuannya dikosongkan sebagai panduan daripada penyedia dalam membuat RAB-nya. Nah, ini contohnya. Mungkin bisa di oke, jadi sudah, ini tanda checklist. Data dukung HPS kalau ada ya, ini biasanya ya survei harga dan data dukung lainnya. Nah, ini yang penting, pilih pejabat pengadaan. Karena ini adalah PL, jadi yang akan memproses nantinya adalah pejabat pengadaan. Kalau misalnya ini pakai tender, maka nanti yang dipilih adalah terlebih dahulu kepala UKPBJ-nya, kemudian baru nanti kepala UKPBJ mendistribusikan paketnya ke Pokja. Sesuai dengan contoh atau sesuai dengan tema video kita kali ini adalah tentang PL, pengadaan langsung, maka yang dipilih adalah pejabat pengadaan. Kita contohkan ini pejabat pengadaannya, tinggal dipilih, klik pilih. Ini nama subikar sudah terpilih. Kemudian jenis kontraknya misalkan harga satuan, kemudian klik simpan dan membuat paket. Selesai. Jadi sampai di sini
Sampai di sini saja tugas dari PPK dalam membuat paket sesuai dengan tema kali ini, yakni paket pengadaan langsung transaksional. Kemudian ya untuk kembalinya klik ini daftar paket. Di sini akan nampak ya, klik daftar paket kembali, kemudian non tender karena yang dibuat tadi adalah paket non tender. Nah ini sudah ada statusnya masih draft, dan paket pengadaan langsung ini sudah masuk ke akun pejabat pengadaan. Tinggal lagi koordinasi antara PPK dengan pejabat pengadaan untuk diproses segera oleh pejabat pengadaan. Untuk video pejabat pengadaan memproses paket PL ini akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Baik, untuk sementara ini saja. Terima kasih sudah menonton, khususnya bagi PPK ataupun operator, tim dukung atau tim pendukung dari PPK, tentang panduan PPK membuat paket pengadaan langsung transaksional. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah video. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.